the ASEAN Championships. Awarded to Walsh after the game, but at the moment it's been given to... Pertandingan sengit akan segera berlangsung di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada matchday ke-9, Timnas Indonesia akan menjamu Timnas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Kamis 5 Juni 2025. Laga ini menjadi salah satu pertandingan krusial bagi kedua tim yang saat ini masih berjuang untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen sementara grup C. Timnas Indonesia berada di peringkat keempat dengan total 9 poin dari 8 pertandingan yang sudah dilakoni. Sementara itu Timnas Cina berada di posisi juru kunci atau peringkat kelima dengan koleksi 6 poin. Dengan selisih poin yang cukup tipis, pertandingan ini bisa menjadi penentu arah langkah selanjutnya bagi kedua negara. Timnas Indonesia tentu memiliki keuntungan karena bermain di kandang sendiri dengan dukungan penuh dari para supporter yang akan memadati tribun stadion. Namun di sisi lain, Timnas Cina tentu tidak akan datang tanpa persiapan. Setelah menelan 2 kekalahan beruntun, mereka akan berusaha keras untuk bangkit dan mencuri poin dari kandang Indonesia. Bagi Indonesia, laga ini tidak hanya soal 3 poin, tetapi juga tentang menjaga konsistensi dan memperbesar peluang untuk finish di posisi yang lebih aman. Dengan format kompetisi yang semakin ketat, kemenangan atas Cina bisa menjadi momentum penting menuju pertandingan-pertandingan selanjutnya. Namun tantangan yang dihadapi skuad Garuda tidak ringan. Di laga ini pelatih Patrick Kluivert dipastikan tidak dapat menurunkan 5 pemain andalan. Martin Paes, Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangon, Elianur Inders, dan Sandy Walsh dipastikan absen karena berbagai alasan, mulai dari cedera hingga akumulasi kartu. Absennya 5 pemain ini tentu menjadi ujian tersendiri bagi tim pelatih dalam menyusun strategi yang efektif. Patrick Kluivert bersama asistennya Alex Pastor harus melakukan rotasi pemain dan mencari keseimbangan dalam tim agar tetap solid. Meski demikian, pelatih asal Belanda itu masih memiliki sejumlah opsi lain yang bisa diandalkan. Formasi 3-4-3 yang selama ini menjadi andalan Kluivert kemungkinan besar tetap akan digunakan dengan beberapa perubahan di lini tengah dan pertahanan. Keseimbangan antar lini serta kerjasama antar pemain akan menjadi kunci utama dalam menghadapi tekanan dari Timnas Cina. Berikut adalah prediksi starting lineup Timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Timnas Cina pada matchday ke-9 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di sektor penjaga gawang, nama Emil Audero Mulyadi diprediksi akan menjadi pilihan utama Patrick Kluivert dalam menghadapi Timnas Cina. Emil bukanlah nama asing di dunia sepak bola Eropa. Kiper berdarah Indonesia Mataram ini pernah memperkuat sejumlah klub besar seperti Juventus, Inter Milan, hingga Como 1907. Pengalamannya yang matang di level tertinggi Eropa tentu menjadi nilai lebih yang sangat penting bagi skuad Garuda. Laga melawan Cina ini juga akan menjadi momen spesial bagi Emil Audero. Pasalnya ini akan menjadi debut resminya bersama Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia. Sebuah tantangan yang tidak ringan namun juga menjadi ajang pembuktian bahwa dirinya pantas mengenakan seragam merah putih. Dikenal memiliki refleks cepat, ketenangan dalam mengantisipasi serangan lawan, serta kemampuan membaca arah bola dengan baik, menjadikan Emil Audero sebagai sosok yang sangat layak mengawal gawang Indonesia di laga penting ini. Dengan semua kelebihan tersebut, tampaknya tidak ada alasan bagi tim pelatih untuk tidak mempercayakan posisi kiper utama kepada Emil pada pertandingan tanggal 5 Juni nanti. Beralih ke lini pertahanan di posisi bek tengah, Patrick Kluivert kemungkinan besar akan kembali mengandalkan trio sejajar Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner. Ketiganya telah membentuk barisan pertahanan yang solid di beberapa laga terakhir Timnas Indonesia. Bahkan sejak ketiganya dipasangkan secara bersamaan, skuad Garuda hanya sekali menelan kekalahan. Itu pun saat menghadapi raksasa Asia Timnas Jepang. Rizky Ridho tampil tangguh dengan kemampuannya memotong aliran bola dan menjaga kedalaman pertahanan. Justin Hubner dikenal seperti preman dan tak kenal kompromi dalam menghadapi penyerang lawan. Sementara Jay Itzes berperan sebagai pengatur ritme permainan dari belakang. Dengan visi bermain dan kontrol bola yang sangat baik, ketiga bek ini saling melengkapi satu sama lain.
membentuk tembok pertahanan yang cukup sulit ditembus. Untuk posisi fullback, dua nama unggulan kembali akan dipercaya untuk mengisi sisi kanan dan kiri pertahanan. Di sisi kiri ada Calvin Verdong dan fullback kanan ada Kevin Dix. Calvin Verdong pemain yang sejak debutnya selalu menjadi pilihan utama dan belum pernah tergantikan dalam pertandingan resmi. Konsistensi permainannya, keberanian dalam duel 1 lawan 1, serta kemampuannya membaca arah permainan menjadi nilai lebih bagi Verdong. Ia dikenal sebagai bek yang tidak hanya kuat dalam bertahan, tetapi juga rajin membantu serangan. Mempunyai tendangan yang keras dan akurat, tentu ini menjadi nilai tambahan bagi Calvin Verdong. Sementara di sisi kanan, Kevin Dix akan menjadi tumpuan utama. Bek yang dikenal memiliki kecepatan serta kekuatan fisik ini juga memiliki akurasi umpan silang yang tinggi yang bisa dimanfaatkan oleh para penyerang Garuda di lini depan. Kemampuannya untuk naik turun membantu pertahanan dan menyerang menjadikan Kevin Dix salah satu bek sayap terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Dengan kombinasi pemain bertahan yang kuat dan berpengalaman, serta keberadaan Emil Audero di bawah mistar gawang, lini pertahanan timnas Indonesia tampaknya cukup solid untuk menghadapi gempuran para penyerang Cina yang dikenal cepat dan agresif. Beralih ke sektor lini tengah, dua nama yang diperkirakan akan menjadi otak permainan timnas Indonesia dalam laga menghadapi Cina adalah Joy Pelupesi dan Tom Hye. Keduanya memiliki karakteristik permainan yang saling melengkapi, menjadikan lini tengah Garuda tidak hanya solid dalam bertahan, tetapi juga efektif dalam membangun serangan. Tom Hye akan berperan sebagai kreator utama. Gelandang serang yang satu ini dikenal memiliki visi bermain yang tajam dan kemampuan distribusi bola yang sangat baik. Ia akan menjadi jembatan utama antara lini tengah dan lini serang, mengatur tempo permainan serta mengirimkan umpan-umpan matang ke lini depan. Sementara itu, Joy Pelupesi akan mengambil peran sebagai gelandang bertahan. Pemain yang memiliki postur tubuh kekar ini diharapkan mampu memutus aliran serangan lawan sebelum memasuki area pertahanan Garuda. Sejak menjalani debut melawan Bahrain, Joy menunjukkan penampilan yang cukup solid dan langsung menjadi pembeda di lini tengah Indonesia. Ia tak hanya kuat dalam duel 1 lawan 1, tapi juga memiliki kemampuan membaca permainan yang cukup baik. Kehadiran Joy di lini tengah tentu menjadi angin segar bagi Tom Hye. Dengan adanya Joy Pelupesi yang menjaga keseimbangan dan meredam serangan lawan, Tom Hye bisa lebih leluasa dalam berkreasi dan fokus membantu lini depan. Kombinasi keduanya sangat potensial untuk menjadi kekuatan utama Indonesia dalam mengendalikan jalannya pertandingan. Beralih ke lini serang, pelatih Patrick Kluivert kemungkinan besar akan mempercayakan 3 pemain untuk mengisi posisi depan. Mereka adalah Egy Maulana Fikri di sisi kanan, Stefano Lillipali di sisi kiri, dan Ole Romani sebagai penyerang tengah. Egy Maulana Fikri tampil cemerlang bersama klubnya Dewa United di Liga 1 musim ini. Dengan torehan 12 gol dan 7 assist, performa Egy menjadi salah satu yang paling menonjol di antara pemain lokal. Ia juga telah memiliki pengalaman dan kontribusi signifikan bersama timnas Indonesia di berbagai level usia. Kecepatannya, kelincahannya, serta kemampuan menggiring bola membuatnya menjadi ancaman nyata bagi lini belakang lawan. Di sisi kiri, Stefano Lillipali dipercaya untuk menggantikan Ragnar Oratmangun yang harus absen di laga ini. Lillipali akan berperan membuka ruang di sisi sayap dan mengirimkan umpan-umpan akurat ke kotak penalti. Setelah beberapa waktu tak memperkuat timnas, kembalinya Stefano tentu menjadi motivasi tersendiri baginya untuk tampil maksimal dan membuktikan bahwa ia masih layak bersaing di level internasional. Di posisi ini pelatih juga punya cadangan berkualitas seperti Rafael Struijk dan Daan James yang siap memberikan kontribusi jika dibutuhkan. Sementara di jantung lini depan, Ole Romani hampir pasti akan mengisi posisi striker utama. Pemain asal klub Oxford United ini menunjukkan performa menjanjikan sejak dipanggil ke skuad Garuda. Dalam 2 laga terakhirnya bersama timnas, Ole sudah mencetak 2 gol. Sebuah catatan yang tentu tidak bisa diabaikan. Ole Romani memiliki kualitas yang cukup lengkap untuk seorang penyerang. Naluri mencetak gol yang tinggi, ketenangan dalam penyelesaian akhir, serta kecepatan dalam mengejar bola-bola panjang.
Kehadirannya di lini depan menjadi senjata utama Indonesia dalam menjebol gawang lawan. Dengan susunan pemain yang solid dari lini belakang hingga lini depan, inilah prediksi starting line-up Timnas Indonesia melawan Timnas Cina yang kemungkinan besar akan diterapkan oleh pelatih Patrick Kluivert di laga penting putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semoga tim Garuda mampu menunjukkan performa terbaiknya dan mengamankan 3 poin penuh demi menjaga asa tampil di Piala Dunia 2026 yang tinggal beberapa langkah lagi untuk diraih.